nama saya Mel Agustin. Saya dari SMKN 1 Balongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9 yaitu Managing File. Di materi Managing Files ada 10 materi, yaitu yang pertama struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute vs relative path, yang keempat spesial karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, yang ke-8 perintah cp, yang ke-9 mv, dan yang terakhir ke-10 perintah rm. Nah, di sini ada struktur direktori pada Linux ya, teman-teman. Nah, yang di sini yang pertama ada slash. Slash itu adalah lambang dari root. Jadi slash root itu memiliki user. Root itu user yang memiliki hak akses paling atas, jadi root bisa melakukan apa saja terhadap direktori yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang direktori home, direktori user, dan direktori etc. Yang pertama, direktori home. Direktori home adalah tempat user berada. Yang kedua, direktori user. Direktori user yaitu untuk menyimpan file instalasi. Dan yang terakhir, direktori etc, yaitu untuk menyimpan konfigurasi pada server. Lalu kita akan buka VirtualBox ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke VirtualBox ya, teman-teman. Di sini kalian bisa menggunakan Ubuntu atau Debian ya. Nah, di sini kita menggunakan Ubuntu. Nah, yang pertama kita klik ini, kita cari files. Nah guys, ini kita kalau baru masuk ke files, yaitu tampilan awal adalah home. Nah, terus kita ke bawah, kita klik order location, terus kita klik ini slash ya, lambang dari root. Nah, di sini kita masuk ke home, mau lihat usernya. Nah, di sini teman-teman, ada saya memiliki cuma satu user, yaitu user 1. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Di dalam navigasi path ini ada 3 macam perintah, yaitu yang pertama cd. CD adalah perintah ini digunakan di antarmuka baris perintah CLI seperti command prompt atau terminal untuk berpindah ke folder atau direktori lain dalam sistem operasi. Kedua, pwd. Fungsinya adalah untuk menampilkan jalur lengkap path direktori tempat Anda berada saat ini dalam sistem operasi. Dan yang terakhir, ls. ls digunakan untuk menampilkan daftar berkas dan direktori lokasi tertentu dalam sistem berkas. Kita akan contohkan ya, kita masuk ke VirtualBox dan lalu masuk ke terminal. Nah guys, kita sudah berada di VirtualBox ya. Kita sudah masuk ke terminal. Pertama-tama kita harus masuk ke root terlebih dahulu, karena posisi kita masih ada di user 1. Jadi kita harus masuk ke root dulu dengan perintah sudo. Masukkan password. Nah, kita sudah masuk ke root ya. Lalu kita coba cek posisi kita dengan cara pilih. Nah, ini posisi kita ya, tertera dengan yang di atas di sini. Lalu kita
akan coba ls, melihat isi direktori ya. Nah, isi direktorinya yaitu ada desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, template, video. Dan yang terakhir kita coba CD. Kita akan coba berpindah ke dokumen dengan cara perintah CD dokumen ya. CD dokumen. Kita harus yang benar guys. Salah sedikit juga berpengaruh ya teman-teman. Benar tidak ini dokumen. Nah, kita sudah masuk ya ke dokumen. Kita akan coba melihat isi direktorinya ya guys. Dengan cara ls. Nah, di sini tidak ada ya guys, karena kita belum membuat isi direktorinya, jadi tidak ada ya. Oke, bisa dipahami ya materi kali ini mengenai CD, ls, dan pwd. Isi saran dasar untuk perintah pada Linux. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu absolute path vs relative path. Di sini ada dua macam ya, absolute path vs relative path. Yang pertama absolute path ditandai dengan tanda slice, dan yang kedua relative path tanpa tanda slice. Sebenarnya absolute path dan relative path itu dapat diartikan menyesuaikan kondisi atau posisi kita berada di direktori mana. Misalnya posisi kita ada di slice home. Ketika kita mau masuk ke user 1, nah kita itu harus menggunakan CD user 1. Nah, itu bisa disebut relative path. Kalau absolute path itu ketika kita dari slice home berpindah ke slash etc. Jadi ini ya teman-teman, karena slash home di dalamnya tidak ada direktori etc. Jadi ketika kita berpindah ke slash etc, maka kita harus menggunakan slash atau root yang disebut absolute path. Mari kita contohkan ke Ubuntu-nya ya. Kita masuk ke terminal. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke VirtualBox-nya, juga kita sudah ada di dalam terminal. Nah, ini kita mencontohkan kita sudah berada di root ya. Lalu kita ls terlebih dahulu. Terus cd slash home, kita kembali ke slash home dulu ya. Lalu kita lihat dengan pwd. Nah, posisi kita ada di slash home ya. Lalu ketika kita mau masuk ke user 1, kita ketikkan cd user 1. Nah, otomatis langsung berpindah ke user 1 ya. Ini contoh yang disebut relative path, yaitu berpindah dengan sesuai kondisi
Terus kita kembali dulu ya ke slash home, ketikkan cd slash home. Nah, kita kembali lagi ya ke slash home. Lalu mari kita coba masuk ke user 2. cd user 2. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman, karena belum ada direktorinya. Jadi kondisi relative path ini menyesuaikan isi dari direktori home maupun direktori lainnya. Jadi ketika kita berpindah ke slash etc itu tidak bisa, karena slash etc ini bukan di dalam slash home, tapi setara dengan tingkatan slash home. Maka dari itu menggunakan slash atau root. Jadi ini contohnya. Ketikkan perintah cd slash etc. Nah, otomatis kita berpindah ke slash etc ya. Jadi inti perbedaan dari relative path dengan absolute path itu cuma menyesuaikan kondisi. Kalau absolute path itu misalkan berpindah dari jauh tempat, dari direktori yang jauh, jadi absolute path itu menyesuaikan kondisi. Misal. Itu ya guys, contoh dari materi ketiga absolute path vs relative path. Kita lanjut ke materi yang keempat. Nah teman-teman, kita lanjut ya ke materi yang keempat, yaitu spesial karakter. Nah teman-teman, perintah spesial karakter itu yang umum digunakan itu ada 3. Yang pertama cd garis lengkung. Yang kedua ls.1. Dan yang terakhir cd.2. Nah ini ya perintah-perintah yang umum digunakan. Kita coba ya, tapi kita harus balik ke itu dulu, home dan user. cd slash home slash user 1. Nah kita sudah balik ya. Lalu kita yang pertama itu coba cd garis lengkung. Nah, jadi cd garis lengkung itu berguna untuk berpindah defaultnya root ya. Jadi default dari root itu adalah garis lengkung. Sini garis lengkung. Ini kita sebut garis lengkung aja teman-teman. Lalu kita balik lagi ke home dan user. Kita sudah balik lagi ya. Lanjut kita akan praktikkan perintah yang kedua, yaitu ls titik 1. Nah, di sini ls.1 itu adalah isi direktori ya. Coba kalau kita coba yang ls biasa. Coba apa perbedaannya? Nah, di sini jadi tidak ada perbedaannya teman-teman. Jadi sama-sama menampilkan isi dari direktorinya. Lalu ini kita yang terakhir. Coba yang cd.2 terakhir. Nah, jadi kalau cd.2 itu kita berbalik lagi ke direktori sebelumnya. Jadi yang tadinya
ada user 1, jadi cuma ada home. Kalau ya itu perintah cd.2 itu balik ke direktori sebelumnya. Ya, sekian dulu materi keempat ini tentang spesial karakter ya teman-teman. Nanti kita lanjut ke materi yang kelima. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang kelima, yaitu membuat file dengan Touch. Mari kita praktekkan ke dalam VirtualBox, ke dalam terminal. Oke teman-teman, kita sudah berada di VirtualBox ya. Kita juga sudah di dalam terminal. Jadi di materi yang kelima ini ada dua cara untuk membuat file dengan Touch. Jadi cara yang pertama itu membuat file dengan menyesuaikan posisi direktori atau masuk ke dalam direktorinya dulu. Kita coba dulu ya pwd. Nah, jadi kita berada di slice home dan slice user 1 ya. Coba kita ls untuk membuat itunya di mana. Misalkan nih kita mau mau membuatnya di file di dalam download ya, dalam direktori download ya. Kita tinggal ketikkan cd download. Ininya harus besar ya guys, harus sesuai dengan yang ada di situ. Nanti kalau tidak sesuai, satu aja juga bisa gagal, tidak bisa. Nah, cara pertama itu tinggal di dalam direktorinya saja ya, yaitu kita coba pertama kita ketikkan touch, misalnya touch touch file txt. Nah, ini sudah ya. Lalu kita coba lihat apakah di dalam download ada file txt atau tidak. Kita lihat ls. Nah, di sini ada ya teman-teman. Jadi kita sudah membuat file di dalam download dengan cara yang pertama. Nah, jadi kalau cara yang pertama kan sudah kayak yang aku bilang, jangan masuk ke dalam direktorinya dulu, baru buat direktori tersebut. Dan cara kedua itu menentukan lokasi, bisa lewat direktori lain. Lanjut kita contohkan ya. Misalkan kita mau membuat file 2 di direktori, kita coba lihat lagi. Di sini ada ya. Misalnya kita mau membuat file 2 di direktori dokumen dengan cara ini kan posisinya masih ada di dalam download ya. Untuk membuat file di dokumen kita harus kembali dulu ya ke slash home slash user dengan cara kita harus kembali ke cd slash home slash user 1. Nah, kita sudah kembali ya ke home dan user 1. Lalu kita ketikkan, kita kan mau membuat file 2 di dalam dokumen ya. Kita ketikkan touch touch dokumen
Nah, ini harus yang touch dokumen slice file 2.txt. Kita kali perintah yang kedua, kita coba. Nah, kita coba lihat ya apakah ada tidak. Masalah kita harus ls, seharusnya kita ls lihat di dalam dokumennya ya. Nah, di dalam dokumennya tuh sudah ada file 2 ya. Nah, kita sudah membuat file 2 di dalam dokumennya. Jadi perbedaan yang pertama itu dengan cara masuk ke direktorinya dulu kan. Kalau yang pertama harus cd download, lalu ini kan masuk ya ke direktori downloadnya, baru membuat ya tuh. Nah, kalau cara yang kedua itu ini kan kita berada di home dan user ya, tanpa mau masuk itu tuh, tanpa mau masuk ke itu apa namanya direktori dokumen ya, enggak, tanpa masuk ke direktori dokumen. Dengan cara yang kedua itu touch dokumen slice file 2.txt. Ini cara yang kedua ya. Kita akan coba lihat dengan kayak ini, dokumen ini sudah ada ya. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Kalau cara yang pertama itu harus masuk ke direktorinya dulu, baru membuat file. Kalau cara yang kedua itu tanpa masuk ke direktorinya, terus langsung membuat file. Oke, sekian dulu materi kelima ini tentang membuat file dengan touch ya. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kita lanjut ke materi yang ke-6. Nah teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu perintah ls advance. Kita praktekkan lagi ya ke VirtualBox ya. Nah teman-teman, kita sudah berada di dalam VirtualBox lagi ya. Kita sudah kembali dan sudah di terminal lagi. Jadi kita harus masuk ke defaultnya dulu ya, dengan cara cd spasi garis lengkung. Nah, kita sudah kembali ke default ya. Jadi di dalam materi perintah ls advance itu ada 4 perintah. Yang pertama 4 cara, ya bisa dikatakan 4 perintah. Yang pertama ls spasi min l. Yang kedua ls spasi min a. Yang ketiga ls spasi min la. Dan yang terakhir yaitu ls spasi min r kapital ya. Kita masuk, misalnya kita masuk ke itu dulu, ke dalam home dan user 1 dengan cd selain home slash user 1. Nah, kita sudah berada di direktori home dan user 1. Misalnya kita coba cara yang pertama itu dulu. Misalkan kita coba yang pertama, yang ls min l dulu. Kita coba
Nanti kita bandingkan perbedaan ls biasa dengan ls yang lainnya. ls biasa dulu ya. Nah, ini kita coba yang perintah pertama tadi, ls min l. Nah, jadi ini ya, perbedaan ls biasa itu hanya menampilkan nama direktorinya saja ya kalau ls biasa. Kalau ls min l itu terdapat di sini ya, nama user di sini ya, dan tanggal mengeditnya terlihat. Jadi kalau ls min l itu terlihat detailnya daripada ls biasa. Lalu kita lanjut ke ke perintah yang kedua. Perintah ls min a. ls min a. Nah, jadi kalau ls min a itu memunculkan file-file tersembunyi yang berada di direktori, yang maksudnya memunculkan file-file tersembunyi yang ada di dalam direktori user 1. Lalu kita coba perintah yang ketiga ya, yang ls min la. Nah, jadi kalau ls min la itu lebih terlihat detailnya ya. Jadi misalkan ls min la itu gabungan dari ls min l dan ls min la. Jadi gabungannya ada user, tanggal mengeditnya, ini ada direktur-direkturnya. Jadi lebih detail. Dan kita coba perintah yang terakhir, yang keempat, yang ls min r kapital. Nah, jadi kalau ls min r itu menunjukkan isi direktorinya, nama direktorinya, terus menunjukkan isi dari direktorinya. Nah, jadi ini belum ada ya isi dari direktorinya. Kalau isi dari direktori dokumen udah ada nih, file 2.txt, yang download juga udah ada file .txt. Ini jadi ada yang udah ada yang belum ya. Jadi itu saja ya perbedaan ls min l, ls min a, ls min la, dan ls min l. Itu perbedaannya ya teman-teman. Jadi itu isi dari materi ke-6, yaitu perintah ls. Kita lanjut ke materi yang ke-7. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-7, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Kita masuk lagi ke VirtualBox-nya ya. Nah, kita sudah berada di terminal di VirtualBox. Jadi seperti sama saja ya dengan materi-materi yang lain. Jadi ada beberapa cara untuk membuat mkdir ini. Yaitu cara yang pertama itu mkdir biasa, maksudnya mkdirnya saja ya. Cara yang pertama itu mkdir biasa. Dan cara yang kedua yaitu mkdir min p. Untuk perintah membuat direktori beruntunya yaitu mkdir mp itu. Jadi kalau biasa itu mkdirnya saja yang biasa itu membuat
direktori dengan cara otomatis ya, maksudnya manual, cara ngetik manual. Kalau mkdir minp itu membuat direktori, misalkan kalau banyak itu langsung di saja, tidak diketik manual, langsung dimasukkan berapa yang mau dimasukkan gitu. Kita coba perintah yang pertama dulu ya. Jadi kita ls dulu ya, coba mau melihat. Nah, di sini di dalam user 1 itu belum ada direktori baru ya. Jadi kita mau membuat direktori baru dulu. Misalnya kita, jadi yang pertama coba membuat mkdir biasa ya. Jadi misalnya kita bikin mkdir yang pertama, perintah pertama, mkdir com1 ya, mkdir com1. Nah, kita sudah membuat ya, kita coba lihat ya ls. Nah, di sini udah ada ya, udah masuk com1-nya. Jadi cara pertama itu membuat direktori di dalam. Lanjut cara yang kedua yaitu mkdir minp. Mkdir minp ini berguna untuk membuat direktori di dalam direktori, terus membuat direktori lagi secara beruntun sampai tidak ada batasan. Misalnya kita mau membuat direktori seterusnya ya, kita pakai mkdir dulu, misalnya kayak gini nih. Kita coba lagi ya, tanpa minp dulu, misalnya ini perbedaannya tuh. Jadi kita misalnya kita membuat mkdir com1 com2. Nah, kita coba lihat ya di com1-nya, ls com1. Nah, jadi di dalam direktori com1 itu ada com2 ya. Nah, terus kita mau coba bikin lagi ya, yang kayak tadi, mkdir mau membuat com3 dan com4 ya, mkdir com1 ini dengan cara manual ya, yang mkdir biasa ya. Kan kalau mkdir biasa harus dimasukkan satu-satu. com1, com2, com3, dan com4. Kita coba ya. Nah, jadi tidak bisa ya teman-teman memasukkan direktori dengan cara mkdir biasa. Karena kenapa? Karena nih, di dalam com2 itu belum ada com3, jadi com4-nya itu nggak bisa masuk ke com3-nya. Jadi kan kalau mkdir biasa harus satu-satu gitu, misalnya mkdir com1 /com2 /com3 enter, terus seterusnya sampai seterusnya harus dimasukkan ke dalam sebelumnya itu. Jadi membuat membuang-buang waktu dan ribet ya kalau mkdir biasa itu. Ini cara yang simple ya. Kita kalau mau langsung cara membuat itu pakai mkdir p ya. Ini simple ya. Jadi kita coba mkdir minp. Misalnya kita mau membuat membuat direktori di dalam direktori dokumen, coba minp dokumen
Misalnya kita di dalam dokumen itu mau membuat dik titik A dan dik titik B ya, jangan kayak gini. Maaf, dik titik A slice dik titik B, benar tidak? Kita coba enter. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba lihat dengan cara ls dokumen. Nah, di dalam dokumen itu udah ada dik A ya, dan file txt. Jadi kalau perbedaan mkdir biasa itu membuat direktori di dalam direktori secara manual. Kalau mkdir min-p itu membuat direktori secara beruntun. Jadi tanpa harus manual ya, jadi harus misalnya mau membuat kom 1 sampai kom 10 itu bisa langsung dimasukkan secara langsung kalau mkdir min p itu. Tapi kalau mkdir biasa itu misalkan kalau dari kom 1 ke kom 10 kan harus dimasukkan satu-satu ya. Misalnya mkdir kom 1 slash kom 2 enter, terus masukkan lagi kom 1, kom 2, kom 3 enter, masukkan lagi. Jadi membuang-buang waktu, ribet ya. Itu kalau mau membuat yang banyak itu harus pakai mkdir p ya, min p maksudnya. Nah, itu ya teman-teman, jadi materi tentang direktori mkdir. Maaf kalau tidak jelas ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi ke-8, yaitu perintah cp. Langsung saja kita masuk ke terminal. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke terminalnya. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu perintah cp. Perintah cp adalah perintah untuk mengcopy. Jadi perintah cp itu dibagi beberapa perintah ya. Perintah yang pertama cp-nya saja, terus perintah yang kedua cp min r. Jadi perbedaan cp-nya saja dengan cp min r yaitu kalau cp-nya saja itu untuk mengcopy file, kalau cp min r itu untuk mengcopy direktori. Langsung saja kita praktekkan ya. Kita ls dulu untuk melihat direktori. Misalkan kita mau masuk ke direktori dokumen, kita lihat file apa ya yang ada di direktori dokumen yang mau kita kopikan. cp maaf teman-teman, salah, cd. Kita kan belum itu, teman-teman, salah. Nah, kita sudah masuk ke direktori dokumennya, lalu kita ls untuk melihat ada file apa. Nah, di dalam direktori dokumen itu ada file 2.txt ya, yang sudah kita buat tadi. File 2.txt ini adalah file yang akan kita kopikan, misalnya ke direktori user 1 aja ya, /home /user 1 dengan cara cp file 2.txt file txt /home /user 1. Nah, kita sudah kopikannya. Kita lihat apakah sudah berhasil di copy.
kita keluar dulu ya. Teman-teman, kita keluar cls. Nah, file 2.txt nya sudah kita kopikan ke dalam home ya, ke user 1, ke dalam user 1. Jadi itu perintah yang pertama, perintah cp. Lalu kita akan coba perintah yang kedua, yaitu cp-min-r. Kita langsung contohkannya aja ya. Kita lihat ini misalkan kita mau copy file 2.txt, tidak, misalkan kita ini aja com1 ke dalam video saja ya, video. Kita akan kopikan ke sini dengan cara cp. Ini kita perintah dua itu mengkopikan direktori ya. Jadi direktori com dimasukkan ke dalam direktori video, cp-min-r com1 kita harus sesuai ya, video. Nah, ini kita sudah berhasil kopikan. Lalu kita coba ya, lihat apakah ada direktori com di dalam direktori videos. Kita ls videos. Nah, teman-teman, di sini sudah ada ya direktori com1 di dalam direktori videos. Jadi itulah perbedaan cp-nya saja dengan cp-min-r. Kalau cp-nya saja kan mengkopikan file, ini kan file 2.txt kan yaitu file yang ada di dalam direktori dokumen. Jadi kalau cp-min-r kan mengkopikan direktori, ini com1 ke videos, jadi sudah ada ya. Jadi itu perbedaan kopinya saja dengan copy-min-r ya teman-teman. Jadi sekian materi ke-8 tentang perintah cp. Lalu kita akan lanjut ke materi ke-9, yaitu perintah mv ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke materi ke-9, yaitu perintah mv. Perintah mv itu adalah perintah untuk merubah nama direktori atau nama file, atau juga bisa merubah posisi direktori. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita ls dulu. Pertama kita mau merubah nama direktori dulu ya. Kita misalkan mau merubah com1 jadi com2 ya. Kita langsung aja mv com1 com2. Nah, sudah, lalu kita ls. Nah, sudah berganti ya teman-teman, yang tadinya com1. Nah, yang tadinya com1 sekarang sudah berganti jadi com2. Lalu kita coba mengganti nama file ya. Tadi kan direktori, sekarang file. Misalkan kita masuk ke direktori mana ya? Direktori dokumen. Direktori dokumen aja ya. cd. Kayaknya kalau dokumen itu ada filenya. Coba kita lihat kan. Nah, jadi di dalam direktori dokumen itu ada file 2.txt. Kita akan rubah file 2.txt menjadi nama file 3.txt. Lalu kita coba aja ya. File 2.txt, file 3.txt. Nah, ini kita sudah mengganti. Coba kita lihat apakah berganti tidak ya. ls. Nah guys,
Nah teman-teman, jadi yang tadinya file 2.txt berubah menjadi file 3.txt. Jadi segitu saja materi ke-9 tentang perintah mv. Kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu perintah rm. Oke teman-teman, kita masuk ke materi terakhir, yaitu perintah rm. Jadi perintah rm itu untuk meremove atau menghapus ya. Nah, jadi perintah rm dibagi beberapa perintah. Yang pertama rm-nya saja, yang kedua rmdir. Jadi perbedaan rm dengan rmdir itu, kalau rm-nya saja itu untuk menghapus file, kalau rmdir itu untuk menghapus direktori. Langsung saja kita contohkan. Kita ls dulu, kita masuk dulu ke com2 ya. Misalkan kita mau masuk ke com2, cd com2. Nah, di dalam direktori com2 itu ada direktori com3 dan file desktop. Misalkan kita mau menghapus file desktop aja ya teman-teman, dengan cara yang pertama dulu, rm desktop, rm desktop. Salah teman-teman. Nah, lalu kita lihat apakah masih ada file desktopnya. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman, sudah terhapus. Ini cuma ada direktori com3 di dalam com2, di dalam direktori com2. Jadi itu perintah pertama tentang rm-nya saja. Kita lanjut ke perintah kedua, rmdir, untuk menghapus direktori. Kita upload dulu. Di sini kita coba hapus saja ya com2-nya ya. Direktori com2-nya coba kita hapus. Dan dengan perintah kedua, yaitu yang rmdir com2. Nah, tidak bisa ya teman-teman. Kita coba lihat dulu kenapa kesalahannya. Coba cd masuk dulu ke com2. ls. Oh, karena di sininya masih ada direktori, di dalam direktorinya tuh masih ada direktori, jadi nggak bisa menghapus direktorinya, harus sudah terhapus semua maupun direktori atau file ya teman-teman. Jadi kita hapus ya ininya, rmdir com3. Nah, kita coba lihat ya teman-teman. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman, direktori com3 sudah kita hapus. Lalu kita kembali lagi ke cd.tt. Nah, kita ls. Nah, kita akan coba hapus ya direktori com2-nya, rmdir com2. Kita coba apakah sudah terhapus. Nah, di sini com2-nya sudah tidak ada ya teman-teman, sudah terhapus direktori com2-nya. Jadi itu perbedaan
perintah rm biasa, rm-nya saja dengan rmdir ya. Jadi itu materi terakhir tentang perintah rm. Jadi sekian dulu ya teman-teman materi tentang managing file. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.